Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた世界にまだ僕は人を見えなくなって見つめないで僕の心は濡れて描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ覚えて僕のこと最後のままHello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Tapi sebelum kita mulai, gue mau ucapin thank you dulu nih buat kalian semua yang udah memberikan super thanks ke channel ini. Pertama-tama, ada Dede UU, namanya singkat, padat, dan jelas. Dan yang kedua, ada Koi Watanabe Gaming. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support channel ini melalui super thanks. Dengan dukungan kalian semua, channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Kalau kalian pengen support via Saweria, sekarang udah bisa nih. Untuk link Sawerianya, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Gue juga udah bikin grup Telegram, dimana kita bisa saling ngobrol di situ dan saling kenal satu sama lain. Gue juga akan update di situ. Kalau gue nggak upload atau gue telat upload. Makanya, ayo gabung ke komunitas cerita manhwa. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Di cerita sebelumnya, Sukie merasa kultivasinya telah mencapai jalan buntu, di mana dia tidak bisa merasakan Tao. Mengetahui hal itu, Patua dari keluarga Chiang ini mulai menghina Sukie. Hahaha, dasar bocah, kau benar-benar kultivator liar. Kau bahkan gak punya Tao. Gak peduli seberapa kau kuat, kau tidak akan bisa membunuhku. Udahlah, menyerah aja. Dengan begitu, Patua ini akan... Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, ada sebuah serangan yang menembus dadanya. Ternyata itu adalah serangan dari Chiang Hongyan. Sorry, pria kecil itu memang tidak memiliki Tao, tapi aku punya. Patua itu pun akhirnya terbunuh. Sukiyo sangat kesal karena dia nggak bisa membunuh kultivator Tao Void Ravening, sehingga dia tidak bisa mendapatkan XP point. Di saat Chiang Hongyan terfokus pada Sukiyo, tiba-tiba ada seseorang dari gedung Xiaoyao berlari menyerang Chiang Hongyan. Kong Kenchi tampak bersemangat. Kerja bagus, hancurkan kultivasinya, tapi jangan sakiti dia. Sayangnya serangan itu nggak berhasil. Pedang itu tertahan oleh kekuatan dari Chiang Hongyan. Lagi-lagi Chiang Hongyan melepaskan auranya, dan pria itu langsung terpental. Kalian pikir kekuatanku masih berada di tahap infant transformasi? Haha, siapa lagi yang ingin mencobanya? Kemarilah, aku Chiang Hongyan akan menunggu di sini. Sukiyo ikut memanas-manasi. Gadis sinus kita Chiang Hongyan sudah resmi memasuki tahap Void Ravening. Siapa yang tidak takut mati, kemarilah dan bertarung. Nona Liu datang menghampiri Chiang Hongyan. Chiang Hongyan, aku kagum padamu. Ternyata kau bisa melangkah ke tahap Void Ravening di saat-saat kritis. Qinji dan Liu Ying mulai kebingungan. Chiang Hongyan sudah mencapai tahap Void Ravening sepenuhnya. Kita harus bagaimana? Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjadi lawannya. Orang-orang dari gedung Xiaoyao juga tampak kebingungan. Kesempatan kita sudah hilang sepenuhnya. Master Kong, apa yang akan kita lakukan sekarang? Aduh, ini buruk. Kita tidak bisa lagi menculiknya secara diam-diam sekarang. Di masa depan, Chiang Hongyan akan memiliki hubungan yang buruk dengan gedung Xiaoyao kita. Sukie bertanya. Orang-orang yang meneriaki Chiang Hongyan barusan, kenapa kalian gak bicara? Kenapa kalian sampai takut begitu setelah dia mencapai tahap Void Ravening? Chiang Hongyan berkata, pria kecil, gak ada gunanya memancing mereka lagi. Ayo kita pergi dari sini. Di sisi Sekte Jile, Tetua Chang dan yang lainnya sangat bergembira karena Chiang Hongyan berhasil menang. Bantuan yang telah diberikan oleh Jingling itu akan mempererat hubungan Sekte Jile dengan Chiang Hongyan dan pastinya akan membawa keuntungan bagi Sekte Jile. Susah emang ya kalau parasit. Macam temen kalau lagi seneng ya rame banget, tapi kalau lagi susah, hilang entah kemana. Saat Chiang Hongyan dan yang lainnya ingin pergi, tiba-tiba ada getaran yang sangat hebat. Muncul sebuah kota terbang kuno. Ergozi bersemangat. Ah, aku mengenalnya. Itu adalah kota kuno. Itu adalah kota yang ditinggalkan 1000 tahun yang lalu. Kota Huang Luo. Karena itu kastil kuno, pasti ada harta karun. Bocil, ayo kita periksa. Sukiwe menanggapi, kota terbengkalai yang terakhir kembali. Bagaimana menurutmu gadis kecil? Kota kuno. Aku sedikit merasa familiar dengan ini. Familiar? Familiar dengan apa? Apa kau pernah melihat kota ini sebelumnya? Tiba-tiba ada tekanan kuat yang berasal dari kota kuno ini. Sebuah suara mulai menggema. Hahaha, ini adalah keabadian. Aku ingin menjadi abadi karena aku adalah makhluk abadi. Hahaha. Semua orang bisa merasakan tekanan dan suara itu. Nona Liu berkata,
Itu adalah ilusi dari kota ini. Jangan dengarkan kata-kata dari halusinasi itu. Gunakan kekuatan sejatimu, lalu tahan ilusinya. Dengan bantuan Nona Liu, mereka terlepas dari tekanan dan suara itu. Sukue memandangi kota ini, yang dimana kota itu semakin mendekat ke arah mereka. Kota terbengkalai ini penuh dengan keanehan. Ayo kita periksa, kata Sukue. Dikabarkan bahwa 100 tahun yang lalu ada seorang immortal yang jatuh dari langit dan kemudian itu keluar dari tubuhnya. Mereka terus bergerak mendekati kota itu. Sukue berkata, kota itu terlihat tidak jauh, tapi sudah seharian kita masih belum sampai juga. Kota ini kayak Fata Morgana. Nona Liu menanggapi, awan dan kabut itu merupakan penutup kota ini. Itu membuat orang-orang gak bisa mengetahui jarak sebenarnya dari kota itu. Namun Chiang Hongyan merasakan bahwa mereka sebentar lagi akan sampai ke kota itu. Dan tiba-tiba kota itu tepat berada di depan mereka. Sukue tampak bingung bagaimana bisa seluruh kotanya tiba-tiba muncul di depan mereka. Selang beberapa lama, kota itu tiba-tiba langsung meledak dan berubah menjadi peti mati. Ergozi berkata, itu adalah peti mati perunggu. Ini pasti peti mati dari immortal itu. Bocah, pasti ada benda bagus di dalamnya. Ayo segera masuk. Ergozi, apa yang kau katakan? Bukankah itu peti mati? Jika masuk dengan tergesa-gesa, aku khawatir akan ada bahaya di sana. Chiang Hongyan berkata dengan sangat yakin. Tidak. Aku selalu merasa peti mati kuno ini sangat familiar. Kalian tunggu aja di sini. Aku akan pergi memeriksanya terlebih dahulu. Nona Liu merespon. Apa yang kau katakan? Ayo kita pergi bersama. Chiang Hongyan, jangan ambil resiko sendiri. Tunggu kami. Saat tiba di depan peti mati perunggu itu, peti mati perunggu ini ternyata dipenuhi dengan tulisan. Namun tulisan yang ada di situ bukanlah tulisan yang mereka kenal. Chiang Hongyan berkata, kalian tidak boleh mendekat. Aku punya firasat bahwa jika orang lain selain aku mendekat, dia akan dalam bahaya. Segera Hongyan langsung masuk ke dalam peti mati perunggu ini. Sukue dan yang lainnya mulai mengikuti. Tapi sayangnya, hanya Sukue dan Ergozi aja yang gak bisa masuk. Nona Liu juga bisa masuk. Kenapa cuma kita yang gak bisa? Apakah peti mati ini memiliki fungsi mengenali jenis kelamin? Apakah laki-laki emang gak boleh masuk ya? Di sekitar Sukue sudah mulai ramai. Orang-orang mulai berdatangan untuk melihat peti mati perunggu ini. Kinji dan Liu Ying melihat Sukue. Tapi mereka bingung, kenapa Chiang Hongyan dan Liu Jingning gak ada? Sukue yang melihat ini agak kesal. Datang lagi kelompok Beats. Kinji berkata, bocah, apakah namamu Sukue? Semuanya udah berlalu, kita gak perlu lagi untuk saling bertarung. Liu Ying menambahkan, peti mati perunggu ini muncul dari langit. Bagaimana jika kita bekerja sama untuk menjelajahinya? Sukue menolak hal itu. Dan orang-orang yang lain mulai bergegas masuk ke dalam peti mati kuno. Mereka semua bisa masuk, hanya Sukue dan Ergozi aja yang ditolak untuk masuk ke dalam. Dengan terpaksa mereka berdua menunggu di luar. Tidak beberapa lama, orang-orang yang berada di dalam peti mati perunggu ini terlempar keluar. Nona Liu yang terlempar keluar itu tampak dipenuhi dengan luka. Dengan cepat Sukue menangkap Nona Liu. Nona Liu, apa yang terjadi di sana? Xiaokueke, berapa lama aku di dalam peti mati itu? Sekitar 1 menit. 1 menit? Setelah aku masuk, aku sadar bahwa tidak melihat dirimu dan Ergozi. Aku terjebak di dalam kegelapan yang tak berujung. Aku hanya bisa meraba ke depan. Itu pun sudah berlangsung berjam-jam. Sukue menjawab, aku dan Ergozi tidak bisa masuk dalam peti mati itu. Hanya kau dan para ahli itu yang bisa masuk. Kau berbaringlah dulu, biar aku menyembuhkanmu. Sukue menggunakan 1000 force point ya untuk mempelajari rejuvenation. Bergegas Sukue menyembuhkan Nona Liu. Ergozi bertanya, Nona Liu berada di puncak tahap Fate Ravening, tapi dia terluka parah saat memasuki peti mati perunggu itu. Pasti ada hal yang mengerikan di dalam peti mati itu. Di saat Ergozi ngomong, tiba-tiba Kinji menyeletuk. Itu Chiang Hongyan. Peti mati perunggu itu adalah jebakan di bawah kendali Chiang Hongyan. Sukue menjawab, apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin temannya sendiri pun terluka? Itu nggak mungkin Chiang Hongyan. Liu Ying berkata, di dalam peti mati perunggu itu ada sebuah arai pembunuh yang mengerikan. Siapapun yang masuk ke sana akan langsung tercekik dan darah mereka akan terkuras habis. Semua murid di tingkat infant transformasi terbunuh. Hanya beberapa dari kami yang bisa melarikan diri. Darah-darah itu berkumpul di peti mati yang ada di sana. Dan Chiang Hongyan ada di dalamnya. Dia itu ingin membunuh kami untuk menjadi lebih kuat. Nona Liu yang dalam kondisi sakit langsung bangkit. Omong kosong. Kau pikir kau bisa lari dari kematian itu gara-gara kultivasimu sendiri? Itu karena Chiang Hongyan. Dialah yang menyelamatkan kita di saat kritis. Sukue bertanya, Nona Liu, mereka bilang Chiang Hongyan ada di antara peti mati itu. Apa itu benar? Chiang Hongyan memang ada di dalam peti mati. Saat kami akan terbunuh, Chiang Hongyan berusaha bangun dari peti mati. Dan pada saat itu, dia mengeluarkan kami semua. Setelahnya, aku melihat dia jatuh kembali ke dalam peti mati itu dan tertidur. Pasti ada sesuatu yang memaksanya untuk ke dalam peti mati itu. Aku mengerti sekarang. Jadi, arai pembunuh yang ada dalam peti mati perunggu ini jelas bukan niat Hongyan yang sebenarnya. Dia juga jadi korban. Sekarang, gimana caranya untuk kita menyelamatkannya?
Kong Kenji yang lagi terluka parah mulai mendekati mereka. Dan dia berkata, "Sukyue, area pembunuh di dalam peti mati perunggu itu membuat kami terluka parah. Anjingmu itu, dia bisa menyembuhkan kami kan?" Sukyue berpikir sejenak. Apa dia pikir saat Ergozi memukulku itu menyembuhkanku? Tampaknya ini akan menarik. Iya benar, dia memiliki kekuatan penyembuhan. Memangnya kenapa? Saat kau terluka parah, anjing itu bisa menyembuhkanmu. Sepertinya metode penyembuhan itu sangat luar biasa. Kalau kau menyembuhkanku, aku akan memberikanmu 1 juta spiritual stone tingkat atas. Dengan senang hati, Sukyue menerima 1 juta spiritual stone. Ergozi, hajar dia! Dengan sangat gembira, Ergozi langsung memukul Dong Kenji. Setelah 1 pukulan, Kong Kenji langsung sadar. Tidak. Ini sama sekali tidak menyembuhkan. Ini malah melukaiku. Hei, tidak bisakah kau diam? Kau terus-terusan berteriak. Lihat Sukyue pada saat itu. Dia nggak mengeluarkan 1 kata pun. Bener juga. Sepertinya memang begitu. Baiklah, aku berjanji aku tidak akan teriak lagi. Oke, bersiaplah. Aku segera datang. Segera Ergozi menendang kemaluan dari Kong Kenji. Kau gimana sih? Kan udah aku bilang jangan teriak. Pengobatannya jadi gagal kan? Dan ditambah lagi saudara kecilmu malah ikut mati. Sukyue mengacungkan jempol ke arah Ergozi. Ergozi, aku suka gayamu. Kinji dan Liu Ying akhirnya sadar bahwa anjing itu tidak memiliki kekuatan penyembuhan. Nona Liu, apakah sudah membaik? Udah kok, ini semua berkat dirimu. Thank you ya. Sukyue berkata lagi. Ini aneh, kenapa semua bisa masuk ke dalam peti mati perunggu itu? Hanya aku dan Ergozi yang gak bisa. Nona Liu ikut berpikir. Kau dan Ergozi tidak bisa masuk. Mungkin itu karena kalian berdua tidak punya tahu. Saat memasuki peti mati perunggu, aku merasa ada penghalang yang menahan tubuhku. Mungkin karena tauku, aku jadi bisa masuk. Hah? Tahu lagi. Emang gimana sih cara mempelajari tahu? Tahu itu udah diputuskan saat kau mulai berkultivasi. Sekarang, kau berada di tahap infant transformasi. Dan kau tidak mempunyai tahu. Ini benar-benar aneh. Jika kau ingin mendapatkannya, mungkin ada kesalahan kecil atau kau berkultivasi dengan cara yang salah. Jadi kau harus menghancurkan kultivasimu dulu. Jika kau memulai kultivasi dari awal lagi, mungkin kau bisa mendapatkannya. Jika dipikir-pikir itu masuk akal juga. Xiao Kue, itu hanya kemungkinan. Jangan dianggap serius. Kinji berkata, menghancurkan kultivasimu sendiri akan menghancurkan akar spiritualmu juga. Tidak mungkin kau bisa berkultivasi lagi. Sukyue, kau jangan berpikir bahwa itu adalah ide yang bagus. Liu Ying menambahkan, tujuan kami adalah Chiang Hongyan. Sekarang dia terjebak di dalam peti mati itu, yang mana itu akan menguntungkan bagi kami. Jadi, benua daratan timur bisa menikmati kedamaian untuk jangka panjang. Kinji berkata, karena Chiang Hongyan sudah menyelamatkan nyawa kami tidak akan melawanmu. Jadi, demi kebaikanmu sendiri, mari kita lupakan semuanya. Sukyue hanya menatap peti mati itu. Jelas-jelas, Hongyan ada di dekatku. Tapi, rasanya itu lebih jauh dari ujung dunia. Terlihat tapi tak terjangkau. Sistem, apakah ada cara untuk menerobos penghalang dari peti mati perunggu itu dan langsung masuk? Sistem memberitahukan, kalau Sukyue mengupgrade kemampuan penggunaan arai ke tingkat 2 Master Arai Immortal, mungkin itu bisa melewati peti mati perunggu ini. Tingkat 2? Apa bedanya Master Arai Immortal dengan penggunaan hukum saat ini? Sistem menjelaskan, Master Arai Immortal adalah arai yang bisa dikuasai setelah menjadi immortal. Jika Sukyue ingin langsung upgrade ke tingkat 2 Master Arai Immortal, itu membutuhkan 10 juta force point. Apa? 10 juta? Semua yang aku miliki sekarang hanya puluhan ribu poin. Untuk mencapai tahap immortal juga membutuhkan tahu. Gak peduli sebanyak apapun aku memikirkan caranya. Ini benar-benar jalan buntu. Sudah lebih dari setahun. Demi menyelamatkan Xiaorou, aku berkeliling 5 kerajaan untuk mengumpulkan rumput roh. Tapi rumput roh itu dicuri oleh Duan Jiude. Dan aku hanya bisa pergi ke daratan timur. Sekarang Hongyan sedang dalam masalah. Tapi aku tidak bisa melakukan apapun. Rasa frustasi ini benar-benar besar. Semenjak datang ke dunia ini, aku belum pernah merasakan frustasi ini. Aku bahkan tidak bisa melindungi para wanita di sekitarku. Ternyata cara kultivasiku ini memang salah. Mendapatkan XP dengan membunuh orang itu memang bisa cepat meningkatkan kultivasi. Tapi itu adalah cara yang tidak benar. Aku harus mendapatkan tauku. Ergozi berkata kepada Sukyue, bocah, apa kau akan mengikuti kata-kata wanita itu? Bukankah itu akan membuang-buang waktu? Kau harus cuma kembali berlatih selama ratusan tahun, kemudian datang ke sini dan hancurkan peti mati perunggu itu. Ergozi, yang kau katakan itu memang masuk akal. Di momen kritis ini kau punya ide bagus juga. Nona Liu, apakah Hongyan akan dalam bahaya di dalam peti mati perunggu itu? Seharusnya sih enggak. Peti mati itu tidak menyerap cukup darah dan tahu. Chiang Hongyan menyelamatkan kami di saat kritis.
Kecuali ada kultivator lain yang tidak takut mati untuk masuk. Peti itu tidak akan bisa memulai arahnya. Setelah berita tentang kota terlantar ini menyebar, aku nggak yakin ada yang berani datang lagi. Kalau begitu aku masih punya banyak waktu. Xiaokuekue, aku bisa berlatih denganmu. Meskipun kau tidak punya Tao, setelah menerobos ke tahap Void Ravening, mungkin kau akan memiliki Tao. Enggak. Tidak ada gunanya melanjutkan kultivasi dengan kultivasiku saat ini. Aku akan memulainya dari awal lagi. Ergozi dan Nona Liu tampak kaget. Apa? Xiaokuekue, apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan wanita itu? Menghancurkan kultivasimu akan menghancurkan akar spiritualmu juga. Dan kau tidak akan bisa berkultivasi lagi. Ergozi menambahkan, benar bocah, jangan gegabah, kau harus tenang dulu. Dengan tenang Sukue berkata, aku punya solusi untuk mengatasi masalah ini. Jadi percayalah padaku. Di dalam hatinya, pada saat itu Pangeran Sukue mati setelah akar spiritual apinya diambil oleh Kaisar Api. Saat sistem membangkitkanku, aku memiliki 5 akar spiritual. Jadi aku gak perlu khawatir. Baiklah kalau begitu, aku percaya padamu. Aku tahu kau selalu memiliki cara yang tidak terduga. Xiaokuekue, kau bisa menghancurkan kultivasimu sendiri. Tapi aku harus memperingatkanmu satu hal. Roh jahat yang ada padamu itu terlalu berat. Roh jahat? Ini sama seperti perkataan patua itu di gedung Mingyue. Nona Liu menambahkan, sepertinya selama perjalananmu, kau sudah menumpahkan banyak darah di tanganmu. Aku juga dari kultivator iblis. Jadi aku memahami metode kultivasi yang menggunakan darah untuk peningkatan. Kau harus membunuh banyak orang untuk meningkatkan kultivasimu sebanyak mungkin. Tapi kau memutuskan untuk menghancurkan kultivasimu. Dan jika kau berkultivasi lagi, kau tidak boleh membunuh. Hah? Kenapa memangnya? Kau itu dipenuhi roh jahat, tapi kau tidak memiliki Tao. Jika kau terus membunuh dan meningkatkan kultivasimu, mungkin Tao milikmu adalah Tao pembunuh. Kau akan sepenuhnya menjadi iblis pembunuh, bukan lagi manusia. Meskipun kau berhasil menyelamatkan Chiang Hongyan, dia tidak akan bersyukur karena diselamatkan oleh seorang pembunuh. Sukue terdiam sejenak dan berkata, terima kasih Nona Liu, aku mendapat banyak pencerahan dari pelajaran ini. Di hari berikutnya, Sukue dan Ergozi mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Jingning. Dan mereka mulai mencari tempat di sekitaran lembah makam abadi untuk melakukan kultivasi sambil memantau pergerakan peti mati kuno ini. Di tempat kultivasinya, Sukue membuat avatar. Bocah, dari mana kau mendapatkan klonmu itu? Ini adalah avatarku. Aku ingin mentransferkan semua kultivasiku padanya. Bocah, apa kau benar-benar sudah memutuskannya? Tanpa kultivasi, kau hanyalah orang biasa. Jika kau bertemu dengan musuhmu di benua daratan timur, mereka bisa menghajarmu hanya dengan satu jari. Jangan khawatir, aku sudah memutuskannya. Jadi bersiaplah, aku akan mulai dari sekarang. Passing skill yang aku redeem dari mall akan mentransfer semua kultivasiku ke avatar. Metode ini hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Klon ini di tahap puncak infant transformasi. Dia akan menjadi kekuatan tempur yang bisa aku andalkan untuk waktu yang lama. Sedikit demi sedikit, Sukue mentransfer kultivasinya dari tahap Key Ravening menuju ke pembentukan fondasi, Golden Core, dan sampai ke tingkat original infant. Kultivasi dari klon itu terus meningkat. Bocah, avatarnya telah menerobos ke tahap infant transformasi. Ini udah waktunya berhenti. Enggak. Ini belum cukup. Untuk mendapatkan Tao, aku harus benar-benar berubah. Semua teknik yang aku pelajari dari sistem harus segera dibuang. Bocah, kau benar-benar kejam. Semua teknik yang kau pelajari juga kau hancurkan. Apa kau benar-benar akan memulai sepenuhnya dari awal? Setelah beberapa lama, akhirnya Sukue berhasil mentransfer semua yang dia milikinya kepada klon. Bocah, lihat avatarmu. Dia mewarisi semua kultivasi dan roh jahatmu. Tapi dia tidak sekuat kau. Dan rambutnya sekarang jadi putih. Avatar itu langsung memicingkan matanya ke arah Ergozi. Astaga, avatarmu ini sangat menakutkan. Tenang aja, ini adalah avatarku. Dan semuanya ada di bawah kendaliku. Ergozi bertanya, bagaimana rasanya kehilangan semua kultivasimu? Sukue masih bisa tenang dan mengajak Ergozi untuk jalan-jalan. Sesampainya di luar, benar-benar udara yang segar. Ergozi berkata, dunia yang hebat ini memiliki pilihan yang terhitung jumlahnya. Bocah, tahu apa yang akan kau pilih nanti? Berbicara tentang itu, kau mungkin tidak akan percaya. Aku ini orang berbakat dan aku tidak pernah menghabiskan waktuku untuk berkultivasi. Aku bahkan belum memikirkan tauku sama sekali. Jika aku ada pilihan sih, aku maunya tahu sandiwara. Sambil menatap peti mati itu, Sukue berkata, Hongyan, setelah aku menyadari tauku, aku pasti akan menyelamatkanmu. Kamu tunggulah di sana, aku akan segera menyelamatkanmu. Percayalah padaku. Beberapa bulan kemudian, di sebuah tempat makan, hei, apa kau dengar? Sebuah peti mati perunggu misterius muncul di lembah makam abadi beberapa bulan yang lalu. Katanya, kekuatan utama dikalahkan oleh Chiang Hongyan. Peti mati perunggu itu secara tidak sengaja mengurung Chiang Hongyan di dalamnya. Itu benar-benar lucu. Pasti ada misteri tentang peti mati perunggu itu. Haruskah kita pergi melihatnya? Hei, apa kau gila?
kekuatan utama, kehilangan banyak pasukan dan orang-orang kuat di dalam peti mati perunggu itu. Itu adalah sesuatu yang mengerikan. Bahkan itu tidak bisa didekati oleh seorang Void Ravening. Oh iya, berbicara tentang Chiang Hong-yan, apa kau ingat Sukyue itu? Oh, katanya dia berdiri sendiri melawan pasukan utama sambil melindungi Chiang Hong-yan. Sekarang 3 keluarga utama dan gedung Xiao Yao sedang mencarinya. Oh iya, kau benar. Terutama Aula Xiao Yao. Master Kong menawarkan 100 juta spiritual stone tingkat atas hanya untuk kepala Sukyue. 100 juta spiritual stone tingkat atas. Jika aku mendapatkannya, aku pasti bisa berkembang lebih jauh. Tapi tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya lagi setelah insiden peti mati perunggu. Kemungkinan dia udah gak berani lagi untuk muncul. Ternyata di samping mereka ada Ergozi dan Sukyue. Ergozi berkata, "Bocah, aku nggak menduga ternyata kisahmu menyebar di seluruh benua daratan timur. Setelah sekian lama, reputasimu akhirnya mencapai 1% dari reputasiku." Dasar sialan. Memangnya siapa yang mengenalmu? Orang yang sedang mengobrol tadi melanjutkan pembicaraannya. Berbicara tentang Sukyue, aku tiba-tiba mengingat sesuatu. Dewa Agung Duan Jude mengatakan sesuatu di Nanzhao beberapa saat yang lalu. Dia mengatakan bahwa Sukyue adalah muridnya, dan siapapun yang ingin menjadi muridnya, pergilah ke ujian Nanzhao dan temui dia. Sukyue mendengar itu. Duan Jude, bocah, bukankah itu nama orang yang mencuri rumput spiritualmu? Benar. Ini pertama kalinya aku mendengar dia muncul setelah datang ke dunia luar. Orang-orang yang rumpi itu melanjutkan, benarkah Sukyue adalah murid Duan Jude? Jadi begitu. Kultivasi Duan Jude itu sangat mengerikan, tapi dia punya kebiasaan aneh. Jadi Sukyue yang berbahaya dan memiliki sifat licik itu ternyata diturunkan dari Duan Jude. Sebentar lagi ujian di Nanzhao akan segera dimulai. Dan seluruh kultivator dari penjuru benua pasti akan datang ke Nanzhao. Duan Jude membuat pengumuman seperti itu. Apakah dia akan menghabisi semua musuh dari Sukyue? Sukyue mendengar ini. Hah? Musuhku? Dia itu hanya ingin memancingku. Bocah, apa yang akan kau lakukan? Kita bisa mengabaikannya dan berlatih dengan pikiran tenang. Enggak. Orang itu berani mencuri rumput roh milikku. Dan dia bersikap sombong sekarang. Aku tidak bisa membiarkannya begitu aja. Ayo kita pergi ke Nanzhao. Kita mungkin aja akan mendapatkan sesuatu dari ujian Nanzhao. Benua Nanzhao itu lebih kecil dari benua daratan timur, tapi kaya akan aura dan memiliki banyak tempat suci untuk kultivasi. Ujian Nanzhao berada di bagian tengah Nanzhao. Ada sebuah gunung dewa kuno yang sudah diturunkan selama ratusan tahun dan terbagi menjadi 9 lantai. Ada banyak harta karun di dalam gunung dewa kuno. Semakin tinggi kau pergi, semakin banyak kesempatan yang kau dapatkan. Sekarang ujian Nanzhao sudah dimulai selama lebih dari 3 bulan. Dan semua kekuatan utama sudah masuk ke dalamnya. Di depan pintu masuk alun-alun, banyak pasukan yang memilih untuk mendirikan kemah di sini untuk membantu para murid di gunung setiap saat. Pada saat ini, Sukyue sudah tiba di benua Nanzhao. Capeknya. Untuk sampai ke benua Nanzhao, kita harus menggunakan array teleportasi. Jadinya aku harus menggunakan spiritual stone. Bocah, di depan kita adalah gunung dewa kuno. Aku juga pernah berpartisipasi dalam ujian Nanzhao itu dan hampir tidak bisa naik ke lantai 3. Hah? Lantai 3? Lihat aja, aku bisa lebih tinggi. Bukankah akan menyenangkan jika kita bisa kencing di puncak? Orang-orang mulai memandangi Sukyue. Lihat itu, ada seseorang dengan seekor anjing. Mungkinkah dia orang yang dicari-cari oleh beberapa pasukan utama? Orang yang terkenal di benua daratan timur, Sukyue. Sukyue dengan santai menjawab, "Halo semuanya, aku gak menduga ada banyak orang yang mengenaliku saat aku datang ke Nanzhao. Apa aku harus mulai memberikan tanda tangan? Hei, tunggu, lihat itu. Kenapa Sukyue tidak memiliki kekuatan senjata sedikit pun? Dia seperti orang biasa." Murid dari keluarga Jiang melihat Sukyue. Itu Sukyue, sulit untuk menemukannya. Tapi sekarang dia ada di hadapan kita. Semuanya, tangkap dia. Sukyue mulai dikepung oleh murid dari keluarga Jiang. Bocah, kau tidak menduganya kan? Keluarga Jiang akan menangkapmu di benua Nanzhao. Tidak ada gunanya kau menyesal. Kau akan mati sekarang. Sukyue masih tenang. Hei, jika kau punya sesuatu yang ingin dikatakan, jangan mengacungkan pedangmu. Apakah keluarga besar ingin menindas orang biasa sepertiku? Orang biasa? Oh iya, benar. Ternyata benar penglihatanku nggak salah. Sukyue benar-benar kehilangan kultivasinya. Sukyue berkata, "Aku merasa bersalah atas semua dosaku, dan aku merasa malu. Jadi setengah tahun yang lalu, aku menghancurkan kultivasiku sendiri. Aku bersumpah tidak akan membunuh lagi. Jadi aku berharap kalian tidak akan memaksaku lagi." Ergozi berkata, "Kemampuan omong kosong anak ini benar-benar tidak terkalahkan." Sukyue melanjutkan, "Meskipun aku orang biasa, jika kalian membuatku marah, itu tidak akan menjadi mudah." Murid dari keluarga Jiang berkata, "Kau benar-benar menghancurkan kultivasimu. Jika kau mengembalikan spiritual stone hasil dari menipu keluarga Jiangku, kami akan memaafkanmu." Memaafkannya?
Bagaimana bisa semudah itu memaafkannya? Sukue ini mengalahkan Master Aula Xiaoyaoku dan membuatnya setengah cacat di dalam pertempuran di lembah makam abadi. Hari ini, aku pasti akan mengambil kepalamu. Itu adalah perkataan dari murid Aula Xiaoyao. Sukue masih tampak tenang. Tampaknya Aula Xiaoyaomu itu tidak akan membiarkanku pergi ya. Kalau begitu, aku perlu manggil bantuan ini. Tidak ada yang bisa aku lakukan sekarang. Jika kau bisa mengalahkan pembantuku, aku akan membiarkanmu membunuhku. Bagaimana? Orang itu menjawab, "Oke." Segera Sukue memanggil avatarnya. Siapa orang itu? Dia berada di puncak tahap infan transformasi. Sukue menambahkan, "Oh iya, aku lupa memberitahumu. Aku baru saja bergabung dengan fraksi seni bela diri yang namanya adalah fraksi ledakan surgawi. Dia adalah penjaga yang diatur oleh fraksi ledakan surgawi untuk melindungiku. Namanya adalah Long Aotian." Melihat ini, orang-orang langsung menyerang Long Aotian. "Apa yang kalian takutkan? Dia cuma sendiri. Ayo kita serang bersama-sama." Sayangnya mereka langsung dikalahkan oleh avatar Sukue. Sudah kubilang, aku tidak akan membunuh kalian semua. Jadi aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Aku harap kalian tidak akan menggangguku lagi. Kalian mengerti kan? Aku ingat, seseorang yang bernama Duan Jude, dia mengaku menjadi masterku, benar kan? Orang-orang menjawab, "Benar, kalian semua dengar ini. Semua itu adalah palsu. Aku berlatih di bawah bimbingan fraksi ledakan surgawi. Apa-apaan Duan Jude itu? Dia tidak layak menjadi masterku. Jika Duan Jude di sini, cepat keluar dan akui kesalahanmu." Akhirnya orang-orang sadar, Duan Jude dan Sukue itu bermusuhan. Jadi Duan Jude memancing Sukue untuk datang ke Nanzao. Sukue terus berteriak-teriak memanggil Duan Jude. Seorang bisu datang menghampiri Sukue. "Udah, jangan teriak-teriak. Aku adalah penyelenggara ujian Nanzao. Duan Jude sudah memasuki Gunung Dewa Kuno. Dia tidak akan bisa mendengarmu dari sini. Jika kau mau menemuinya, langsung aja pergi ke Gunung Dewa Kuno." "Apa? Apa dia bersembunyi di Gunung Dewa Kuno?" "Ah, menjengkelkan. Kau sendiri yang memanggilku, tapi kau malah tidak berani menemuiku." Di dalam hati biksu ini, sembunyi. Bocah ini benar-benar berani berbicara seperti itu. Lihat aja sampai nanti Duan Jude menemukannya. "Ergozi, orang itu gak ada di sini. Ayo kita masuk ke Gunung Dewa Kuno." Untuk masuk ke dalam Gunung Dewa Kuno, Sukue harus memberikan informasi diri. "Aku Sukue dari fraksi ledakan surgawi." Setelah itu, token pun diberikan kepada Sukue. "Ini tokenmu. Ini untuk mengidentifikasimu saat di dalam Gunung Dewa Kuno." Ergozi juga ikut-ikutan. "Aku Wei Wufang dari fraksi ledakan surgawi." Ergozi pun diberikan token masuk. "Astaga, Ergozi, kau berbohong tentang namamu." "Omong kosong, itu adalah namaku yang sebenarnya." "Udahlah, berhenti omong kosong. Ayo kita cepat masuk dan cari Duan Jude." Sesaat sebelum dia masuk, ada seseorang yang terhempas keluar. Orang-orang yang di sana menyadari bahwa orang yang keluar itu adalah Duan Jude. Hahaha, Duan Jude menemui Sukue sekarang. Kali ini Sukue pasti berakhir. Sukue melihat orang tua itu. Kenapa rasanya aku kenal dengan orang tua ini? Mereka berdua pun saling bertatapan. Hah? Mereka berdua tampak kaget. Murid dari Aula Xiaoyao tampak bingungan. Apa yang mereka lakukan? Bukankah mereka berdua itu musuh? Ayolah Duan Jude, cepat bunuh Sukue sekarang. Mereka berdua malah saling berpelukan. Hahaha, bocah sayap ayam, kenapa kau ada di sini? Ah, ternyata kau itu Patua. Udah lama ya. Aku nggak menduga akan bertemu dengan seorang kenalan dari Gunung 5 Elemen di Nanzao ini. Patua, aku belum melihatmu lagi sejak dari Gunung Musing. Aku pikir kau dirampok sampai mati. Dirampok pantatmu. Tidak ada yang bisa melakukannya. Yang ada, aku merampok orang lain. Hei, kenapa kau bawa anjing? Apa kau akan membuat daging anjing panggang? Ergozi tampak marah. Anjing dasmu. Aku ini serigala. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Waduh, temperamen anjingmu ini sangat buruk. Hei, tidak bisakah kalian bersikap baik? Tutup mulut kalian berdua. Berisik banget. Duan Jude berkata. Kau itulah yang banyak ngomong. By the way, kenapa kau datang ke Nanzao? Sukue berbicara dengan nada kesal. Membicarakan itu membuatku marah. Aku punya seorang musuh di Nanzao, dan dia sudah memasuki Gunung Dewa Kuno. Aku berencana masuk dan menemuinya. Lalu aku akan mengajarnya. Mengajar orang? Kalau begitu aku akan ikut. Bocah, aku udah lama tidak makan sayap ayam panggangmu. Jadi aku akan membantumu mengajar orang itu, dan kau bisa memberikan aku sayap ayam panggang. Oke, itu bagus. Kita deal ya. Sekarang ini aku gak bisa membunuh orang karena masalah pribadi. Udah tenang aja, jangan khawatir. Aku akan membunuhnya atas namamu. Ergozi memotong. Berhentilah berbicara bullshit. Musuhnya sudah masuk dalam Gunung Dewa Kuno. Jika kalian tidak mengejarnya, kalian tidak akan tahu di mana dia. Oh iya benar juga. Ayo kita cepat pergi. Mereka bertiga akhirnya memasuki Gunung Dewa Kuno. Orang-orang yang melihat itu tampak penuh dengan kebingungan. Di sini, Sukue masih nggak sadar bahwa Duan Jude itu adalah Patua ini. Gimana menurut kalian? Kalau mereka berdua ini saling mengetahui identitas masing-masing, pasti kocak banget.
Makanya jangan lewatin video selanjutnya. Kalian bisa langsung subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Kalau kalian ada pertanyaan atau kritik dan saran, kalian bisa langsung tinggalin aja di kolom komentar. Gue usahakan untuk membalas semua komentar yang kalian tulis. Sekian dulu cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara!